Bab 716 Perpisahan yang tidak bahagia. Setelah pertempuran di Istana Baoyue, kerugian besar yang diderita oleh murid-murid elit dari 3 negeri suci, dengan hampir semuanya musnah, secara bertahap diketahui oleh murid-murid lain yang masih tersebar di seluruh alam rahasia. Pada hari-hari berikutnya, mereka berperilaku cukup baik, menahan diri dari pertikaian internal dan diam-diam mundur ke perimeter luar untuk menjelajah. Dalam sekejap mata, batas waktu 90 hari tiba. Di dalam alam rahasia Kunlun, anggota yang tersisa dari 3 negeri suci dan klan iblis hitam berkumpul di dekat pintu masuk dan terbang ke lorong spasial. Lautan bintang batu mengapung. Penghalang yang mengelilingi reruntuhan Kunlun menunjukkan perubahan periodik, menebal sekali lagi. Pada saat ini, Su Seng Zhenren, Shen Tunan, Mu Qianjue, dan Si Wuyai berdiri melayang di udara, masing-masing mengaktifkan harta sihir mereka, berusaha mempertahankan lorong spasial. Setelah mempertahankan lorong spasial selama 3 bulan penuh, bahkan keempat makhluk kuat di tingkat alam ilahi ini tampak agak kelelahan. Selain itu, awan keemasan yang mengelilingi reruntuhan Kunlun bergetar sesekali, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, seolah-olah akan kembali terperosok ke dalam turbulensi spasial. Di sekitar plaza, para tetua tingkat Sein dari keempat faksi menjulurkan leher mereka, dengan penuh harap menantikan perjalanan spasial. Batas waktu semakin dekat, dan mereka bertanya-tanya bagaimana nasib murid-murid mereka di dalam. Reruntuhan Kunlun dipenuhi dengan harta karun, mereka seharusnya mendapatkan banyak hal. Mereka hanya bisa berharap murid-murid mereka tidak menderita banyak korban. Aku ingin tahu bagaimana nasib murid-murid kita dari 8 kuil di dalam. Kepala Biara Peng, kuil Li Huo, Anda mengirimkan murid terbanyak kali ini. Apakah Anda tertarik bertaruh dengan saya? Mari kita lihat murid siapa yang mendapatkan paling banyak, kata Kepala Biara Yun Mengs dari kuil Dui Ze sambil tersenyum. Hehe, Kepala Biara Yun, jika Anda ingin bertaruh, tentu saja saya akan menurut. Apa yang ingin dipertaruhkan Kepala Biara Yun? Peng Yue diam-diam merenungkan apakah Si Mu dan yang lainnya telah mendapatkan barang itu, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Kudengar Kepala Biara Peng baru-baru ini mendapatkan sepotong kristal lunak air 1000. Saat ini aku sedang memurnikan senjata sihir, dan kebetulan aku kekurangan bahan ini. Taruhanku adalah ini, kata Yun Meng sambil tersenyum, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan cambuk panjang berwarna hitam pekat, yang tampaknya terbuat dari sejenis bambu abadi, dengan bilahnya yang bersegmen. Cambuk bambu hitam. Guru Yun begitu percaya diri, dia bahkan menggunakan harta ini sebagai taruhan. Peng Yue mengangkat alisnya dan berkata, Yun Meng tersenyum tanpa berbicara. Baiklah, karena Guru Yun tertarik, tentu saja aku akan menurutinya. Peng Yue tertawa. Para guru lainnya juga cukup tertarik saat ini, dan beberapa dari mereka mulai bertaruh berapa banyak yang akan diperoleh murid-murid mereka. Tanah Suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun melakukan hal yang sama, dibandingkan sebelumnya, suasana tegang telah sedikit mereda. Tepat saat itu, lorong spasial di udara berkedip dengan cahaya, dan sekelompok murid terbang keluar. Mereka adalah murid-murid Tanah Suci Qinglan, hanya sekitar 30 orang, dipimpin oleh Zhao Jian, yang mendarat di dekat beberapa tetua Tanah Suci Qinglan. Guru Su Seng mengerutkan kening, dan ekspresi beberapa tetua Tanah Suci Qinglan berubah. Zhao Jian, mengapa hanya ada orang-orang ini? Di mana yang lain?
Apakah mereka masih di belakang? Tanya seorang tetua beralis putih dari tanah suci Qinglan. Tetua Liu, ini semua adalah murid-murid tanah suci Qinglan kami. Sisanya telah binasa di alam rahasia. Zhao Jian menunduk. Kepalanya, tangannya mengepal, ekspresinya campuran kesedihan dan kegelisahan. Bagaimana mungkin? Mendengar ini, wajah tetua beralis putih itu berubah drastis, dan dia berseru tak percaya. Tiga faksi lainnya, melihat pemandangan ini, tidak menunjukkan rasa senang atas kemalangan orang lain, ekspresi mereka menjadi agak serius, dan suasana santai sebelumnya lenyap. Setiap faksi memiliki 100 murid yang memasuki alam rahasia, yang semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat oleh sekte masing-masing. Banyak dari mereka, jika diberi sedikit lebih banyak waktu, kemungkinan besar akan mencapai alam suci. Menurut perkiraan awal, kehilangan seperempat, atau paling banyak sepertiga, akan menjadi batas maksimum. Sekarang, kurang dari sepertiga yang tersisa, yang benar-benar tidak terduga. Tepat saat itu, lorong spasial berkedip sedikit, dan sekelompok orang lain terbang keluar. Kali ini, itu adalah Sekte Pedang Zuyun, yang jumlah anggotanya bahkan lebih sedikit daripada Tanah Suci Qinglan, hanya terdiri dari sekitar 20 orang bernama Yanxi. Ekspresi Mu Qianjue berubah muram, apalagi para tetua tingkat Sein di belakangnya. Jika Mu Yi tidak berada di kepala kelompok, wajahnya mungkin akan lebih pucat lagi. Mu Yi, mengapa hanya ada sedikit dari kalian? Di mana murid-murid lainnya? Beberapa tetua dari Sekte Pedang Zuyun terbang mendekat dan buru-buru bertanya. Para tetua, kami gagal dalam misi kami. Murid-murid lainnya semuanya telah binasa di alam rahasia. Mu Yi memandang Zhao Jian dan yang lainnya dari Tanah Suci Qinglan, secercah kebencian terpancar di matanya. Apa? Ekspresi para tetua dari Sekte Pedang Zuyun berubah drastis. Mu Qianjue dan yang lainnya tentu saja menyadari tatapan Mu Yi dan mengalihkan pandangan mereka yang tidak ramah ke Zhao Jian. Tiba-tiba, lorong spasial berkedip 2 kali, dan orang-orang dari Sekte Liken dan klan Iblis Hitam juga terbang keluar. Mirip dengan Tanah Suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun, masing-masing pihak hanya memiliki beberapa lusin orang. Terutama klan Iblis Hitam, mereka yang selamat semuanya adalah anggota klan biasa di tingkat menengah peringkat surgawi. Tidak ada murid elit sejati yang muncul di sini. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Li Chen. Dari 8 murid utama yang masuk, hanya Mo Lin Hui yang muncul, tidak termasuk Wen Hua dari Sekte Li Huo. Wajah Peng Yue sangat muram. Dia mencari 20 lebih orang dari Sekte Li Chen beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukan Si Mu atau Yan Luo. Apakah mereka juga binasa di sana? Gemuruh. Pada saat itu, awan emas yang mengelilingi reruntuhan Kunlun bergetar hebat, dan sejumlah besar cahaya emas melonjak keluar, mendorong keempat ahli tingkat dewa, Su Sheng Zhenren, Shen Tunan, Mu Qianjue, dan Si Wuya, mundur. Lorong ruang angkasa itu bergetar hebat dan kemudian tiba-tiba tertutup setelah beberapa saat. Reruntuhan Kunlun bersinar terang dengan cahaya keemasan, dan awan keemasan di sekitarnya berputar cepat, menyelimuti reruntuhan Kunlun dan perlahan melayang menuju cakrawala yang jauh. 3 Tanah Suci dan klan Iblis Hitam saat ini sedang berduka atas banyaknya korban jiwa di antara pengikut mereka dan tidak terlalu memperhatikan penutupan reruntuhan Kunlun. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa begitu banyak murid yang binasa? Tetua beralis putih dari Tanah Suci Qinglan menatap Zhao Jian dan bertanya.
Tetua Liu, inilah yang terjadi. Zhao Jian menceritakan secara detail situasi awal yang dia alami setelah memasuki reruntuhan Kunlun. Reruntuhan itu berisi berbagai batasan, dan boneka-boneka itu sangat kuat, melebihi ekspektasi kita dan menyebabkan banyak korban. Tetapi yang benar-benar menyebabkan hilangnya lebih dari setengah murid kita adalah bahwa setelah memasuki perimeter dalam reruntuhan, Sekte Pedang Zuyun dan Sekte Liken menolak untuk bekerja sama-sama sekali, hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Ini memungkinkan pasukan bonek dan klan iblis hitam untuk memanfaatkan kelemahan kita, mengakibatkan banyak korban jiwa. Zhao Jian berkata dingin. Tetua beralis putih itu mengerutkan kening, matanya menjadi dingin. Rekan Taois Zhao Jian berbicara dengan benar dan fasih, tetapi di platform batu itu, di hadapan semua orang, rekan Taois Zhao Jian adalah orang pertama yang menyerang kita, membunuh beberapa anggota Sekte Li Chen kita. Aku menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kau akan menjelaskan ini? Mo Lin Hui berkata dengan sinis. Jika bukan karena Sekte Li Chen dan Sekte Pedang Zuyun yang menghasutnya, apakah aku akan bergerak? Zhao Jian menatap Mo Lin Hui dan Mu Yi, dan berkata dengan marah. Kakak senior Zhao Jian benar-benar pandai memutarbalikkan kebenaran. Jelas sekali orang-orang Tanah Suci Qinglan Mulah yang menyerang kami lebih dulu. Mu Yi, yang sudah marah, kini menegurnya dengan ekspresi yang lebih murka. Sudah kukatakan, serangan awal itu bukan dilancarkan oleh murid-murid Qinglan kita, itu jebakan. Balas Zhao Jian dingin. Apa kau punya bukti untuk mendukung itu? Siapa tahu kau hanya menghindari tanggung jawab. Lagi pula, gadis kecil itu mengenakan pakaian Tanah Suci Qinglanmu, bukan? Mu Yi mencibir. Wajah Zhao Jian memerah karena marah, dan dia hendak berbicara. Ketika tetua beralis putih tiba-tiba angkat bicara, memarahinya. Zhao Jian segera menutup mulutnya, matanya masih tertuju pada Mo Lin Hui dan Mu Yi dengan penuh kebencian. Menurut apa yang kau katakan, apakah murid-murid dari tiga tanah suci hanya akan saling membunuh seperti ini, dan akhirnya semuanya mati? Sebagai pemimpin, mengapa kau tidak menghentikan pertempuran? Kata tetua beralis putih dengan suara berat. Tetua Liu, setelah kami sedikit tenang, kami segera berhenti saling membunuh. Namun, kami semua jatuh ke dalam perangkap, diselimuti oleh susunan ilusi yang sangat besar. Susunan ini dapat memengaruhi pikiran kami, dan semua orang mulai saling membunuh. Murid-murid elit terakhir dari Tanah Suci Qinglan kami binasa di sana. Sebagian besar dari mereka tewas di tangan Sekte Pedang Zuyun. Mata Zhao Jian dipenuhi kebencian saat dia menatap murid-murid Sekte Pedang Zuyun yang tidak jauh darinya. Wajah tetua beralis putih itu pucat pasi saat dia tiba-tiba menatap Sekte Pedang Zuyun, niat membunuh yang tajam meletus darinya. Tetua-tetua lain dari Tanah Suci Qinglan juga menatap Sekte Pedang Zuyun dengan niat membunuh di mata mereka. Aura gabungan dari beberapa tetua tingkat Sein seperti gunung besar, menekan anggota Sekte Pedang Zuyun. Pada saat itu, sosok-sosok berkelebat di depan murid-murid Sekte Pedang Zuyun, dan beberapa tetua tingkat Sein muncul, tubuh mereka berkilauan dengan cahaya, dan aura besar tiba-tiba meletus. Dua aura tak terlihat itu bertabrakan dengan keras, dan kehampaan bergetar hebat dengan suara mendengung. Apa maksud kalian semua? Apakah Tanah Suci Anggrek Biru akan berperang dengan Sekte Pedang Pengejar Awanku? Aku baru saja bertanya pada Mu Yi,
dan sebagian besar murid Sekte Pedang Pengejar Awanku terbunuh oleh tanah suci anggrek biru kalian. Jika kalian ingin bertarung, kami akan dengan senang hati menurutinya. Seorang tetua tingkat Sein dari Sekte Pedang Pengejar Awan berkata dingin, tangannya membentuk mantra pedang. Kedua pihak hampir saling menyerang. Hentikan! Sebuah suara terdengar, mengguncang hati semua orang seperti lonceng pagi, seketika menghilangkan sebagian besar niat membunuh mereka. Sesosok perlahan turun dari langit, itu adalah orang sejati Suseng. Pada saat ini, Shen Tunan, Mu Qianjue, dan Si Wuya juga mendarat dari udara. Keempat makhluk tingkat dewa itu tampak agak muram. Saudara-saudara Taois, tampaknya reruntuhan Kunlun telah jauh melampaui harapan kita. Tempat itu penuh dengan bahaya. Adapun alasan banyaknya korban di antara murid-murid kita, menurut pendapatku, kita tidak dapat menyalahkan pihak manapun. Mari kita akhiri ini di sini. Orang sejati Suseng berkata, sambil menatap Shen Tunan dan Mu Qianjue. Baiklah, kata Shen Tunan tanpa ekspresi. Wajah Mu Qianjue muram, dan setelah beberapa saat, ia perlahan mengangguk. Si Wuyai memandang anggota klan yang tersisa, wajahnya pucat pasi, tetapi melihat suasana tegang di antara tiga tanah suci, ia tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan, yang meredakan suasana hatinya yang tertekan. Semuanya, karena reruntuhan Kunlun telah lenyap, kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Guru Suseng melambaikan tangannya, dan cahaya biru muncul, menyelimuti orang-orang dari tanah suci Qinglan. Dengan kilatan cahaya biru, semua orang dari tanah suci Qinglan menghilang tanpa jejak. Shen Tunan dan Mu Qianjue dengan cepat pergi bersama murid-murid Sekte Li Chen dan Sekte Pedang Zuyun. Si Wuyai mencibir, melambaikan tangannya, dan memimpin klan iblis hitam yang tersisa kembali ke kapal raksasa di dekatnya, lalu segera pergi. Dalam sekejap mata, daerah sekitarnya kembali ke keadaan sunyi, hanya dengan tempat tinggal sementara yang berdiri sendirian di sana. Simu tentu saja sama sekali tidak menyadari situasi di luar. Saat ini, dia masih mengasingkan diri di istana Baoyue. Bab 717 Tunggu Aku. Di dalam aula samping istana Baoyue, seorang pemuda kekar dengan ciri khas duduk bersila. Tidak jauh dari situ, di sisi lain, duduk seorang pemuda lain, hampir identik penampilannya, kecuali tanda iblis di wajahnya dan lengan yang terbuka. Kedua orang ini adalah Simu dan avatarnya. Sejak kepergian Yan Luo, Simu telah mengasingkan diri di sini, berlatih kultivasi. Keduanya kini menutup mata, diam-diam mempraktikkan teknik kultivasi mereka. Di dalam aula, cahaya dan bayangan memisahkan Simu dan avatarnya, satu sisi bergejolak dengan cahaya biru yang bergelombang, sisi lain diselimuti kabut hitam dan energi iblis yang mengamuk, seperti sungai-sungai berbeda yang mengalir bersama. Di sisi Simu, cahaya biru mengeras, dan energi spiritual yang melimpah mengalir ke arahnya, berkumpul di sekelilingnya membentuk pusaran biru setinggi lebih dari 10 kaki. Rune hitam berkilauan tanpa henti di permukaan avatarnya, gumpalan energi hitam berputar di sekitarnya seperti kepompong hitam, menyelimutinya sepenuhnya. Waktu berlalu begitu cepat, dan 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di aula samping istana Baoyue, avatar itu tidak terlihat, digantikan oleh kepompong hitam setinggi lebih dari 10 kaki, permukaannya tertutup rune iblis yang padat,
berdenyut secara ritmis. Gumpalan, energi hitam mengalir masuk dan keluar mengikuti gerakan kepompong, membuatnya tampak seolah-olah bernapas. Di tengah aula, Simu dikelilingi oleh batang tanaman hijau yang menyerupai ginseng, dari mana gumpalan energi atribut kayu yang sangat padat memancar, terus-menerus menyatu dengan Tian De Yuan Qi, energi langit dan bumi di sekitarnya dan berputar di atasnya, membentuk pusaran berbentuk corong kehijauan. Aliran energi spiritual atribut kayu yang terus-menerus mengalir ke setiap bagian tubuh Simu saat pusaran berputar, beredar di seluruh anggota tubuh dan tulangnya, menutupi kulitnya dengan garis-garis hijau, berkilauan dengan cahaya hijau cemerlang, membuatnya tampak seperti patung giok dari kejauhan. Tiba-tiba, mata Simu terbuka lebar, kilatan tajam di dalamnya, dan dia mengeluarkan teriakan rendah. Sesaat kemudian, seluruh pusaran berbentuk corong di atas kepalanya langsung lenyap, hancur seperti giok menjadi semburan cahaya kristal hijau. Pada saat yang sama, tangan Simu bergerak cepat, dan bola cahaya tiba-tiba bersinar dari perut kanan atasnya, memperlihatkan bayangan kuali kecil berwarna cian. Cahaya kristal hijau yang hancur itu, bahkan sebelum menyentuh tanah, ditarik oleh gaya hisap tak terlihat yang berasal dari kuali, mengembun ke dalamnya seperti aliran hijau. Aliran energi spiritual, yang hampir terlihat oleh mata telanjang, juga berkumpul dari segala arah, membentuk pusaran energi spiritual setinggi sekitar 10 kaki di sekitar Simu. Pusaran itu berputar terus-menerus, disertai dengan suara melolong di dalam aula samping. Aliran energi spiritual yang padat berkumpul ke dalam kuali biru, berlanjut selama beberapa jam sebelum secara bertahap berkurang dan akhirnya menghilang. Begitu secerca energi spiritual terakhir masuk, kuali biru kecil itu bukan lagi sekadar bayangan, tetapi menjadi nyata dan hidup. Permukaannya berkilauan dengan sangat terang, tampak tembus pandang seperti giok, memancarkan energi spiritual atribut kayu yang sangat melimpah. Kuali biru itu kemudian, perlahan berputar kembali ke tubuh Simu, berubah kembali menjadi pola kuali biru. Tubuh Simu langsung bersinar dengan cahaya biru cemerlang, menerangi seluruh aula dengan nuansa biru. Aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang energi tak terlihat yang menyapu keluar. Kepompong hitam yang tidak jauh darinya, yang terkena gelombang ini, permukaannya dipenuhi pola iblis yang berkedip-kedip liar. Akhirnya, aku telah menyelesaikan tahap keempat. Simu mengepalkan tinjunya, menatap langit, dan berseru gembira kepada dirinya sendiri. Sejujurnya, keberhasilannya dalam berkultivasi hingga tahap keempat sebagian disebabkan oleh keberuntungan. Meskipun ia telah memperoleh mantra yang hampir sempurna untuk tahap keempat, mantra itu masih memiliki beberapa kekurangan. Untungnya, setelah berlatih dari tahap pertama hingga ketiga, ia telah memperoleh wawasannya sendiri tentang beberapa aspek kunci dari teknik kultivasi mendalam. Oleh karena itu, setelah berbagai upaya, ditambah dengan kekuatan akar berusia 10.000 tahun yang telah ia kumpulkan, ia akhirnya berhasil menembus tahap tersebut hari ini. Sebuah cahaya menyambar matanya, dan ia mengangkat lengannya, yang terbungkus untaian cahaya biru langit, seketika memperlihatkan pola serat kayu biru langit, membuatnya tampak seperti dua bagian batang pohon biru langit. Ia menutup matanya lagi, dan indera ilahinya meluas keluar. Ia merasakan untaian cahaya biru langit terus mengalir dan berkumpul ke arahnya di dalam energi spiritual langit dan bumi di aula. Ini semua adalah energi spiritual atribut kayu yang tersembunyi di dalam energi spiritual langit dan bumi.
Di luar aula, udara dipenuhi dengan esensi atribut kayu yang jauh lebih luas dan tak tertandingi kekuatannya. Dengan kekuatannya saat ini yang berada di puncak tahap keempat, bukan hanya area tubuhnya yang berubah menjadi kayu telah meluas beberapa kali lipat, tetapi jangkauan persepsinya terhadap energi spiritual atribut kayu di dunia juga meningkat beberapa kali lipat. Lebih jauh lagi, Simu dapat merasakan bahwa kecepatan penyerapan esensi atribut kayunya juga meningkat beberapa kali lipat. Meskipun masih belum bisa menandingi performa Zhao Jian hari itu sudah cukup dekat. Setelah menarik kembali indera ilahinya, Simu membuka matanya kembali dan melirik ke arah kepompong hitam yang tidak jauh. Kepompong hitam itu telah kembali tenang dan masih berdenyut secara ritmis. Lumayan, sudah di tingkat bumi akhir. Dengan waktu, tingkat surga sudah dalam jangkauan. Ini benar-benar harta karun untuk kultivasi. Secercah kepuasan terlintas di mata Simu saat dia tertawa terbahak-bahak. Di alam rahasia Kunlun sebelumnya, dia telah mengkonfirmasi banyak hal dengan Feng Li dan Yan Luo, dan mempelajari banyak hal yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia mendambakan kekuatan. Karena dia tahu bahwa hanya kekuatan absolut yang dapat memastikan perlawanannya ketika pengadilan surgawi menyerang, memenuhi janji leluhur Kera Putih dan Yan Luo, dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Siwer, tunggu aku. Simu bergumam pada dirinya sendiri, memutar pergelangan tangannya untuk mengeluarkan beberapa pil dan menelannya sebelum menutup matanya lagi untuk bermeditasi. Sementara Simu sedang mengasingkan diri untuk berlatih, keributan besar mulai perlahan muncul di wilayah Bintang Miang. Pergolakan besar yang terjadi di alam rahasia reruntuhan Kunlun bertahun-tahun yang lalu mengakibatkan banyak korban di antara murid-murid elit dari 3 negeri suci. Meskipun situasinya dikendalikan oleh 3 ahli alam ilahi pada saat itu, mencegah konflik yang terlalu tajam, benih kebencian telah ditabur secara diam-diam. Sejak itu, konflik kecil terus muncul antara 3 negeri suci, dan hubungan mereka menjadi agak tegang. Mengenai siapa yang benar dan salah dalam pergolakan itu, tidak ada yang bisa benar-benar mengatakan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa 3 negeri suci memiliki darah murid dari 2 negeri suci lainnya di tangan mereka. Sementara itu, perang di Laut Bintang Batu Terapung tidak hanya gagal mereda tetapi malah semakin intensif, dengan klan Iblis Hitam memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan besar-besaran, hampir menggandakan wilayah yang mereka duduki. Melihat hal ini, ketiga negeri suci panik dan dengan tergesa-gesa mengirimkan beberapa tetua tingkat Sein ke garis depan, akhirnya menstabilkan situasi. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara ketiga negeri suci tidak hanya gagal membaik tetapi malah memburuk. Bentrokan kecil bahkan mulai terjadi di daerah-daerah tempat ketiga pasukan tersebut bersinggungan. Pada saat itu juga, desas-desus tiba-tiba mulai beredar di wilayah Bintang Miang. Desas-desus tersebut termasuk klaim bahwa ketiga tanah suci masing-masing telah mengirim mata-mata untuk memata-matai yang lain, dan bahkan bahwa beberapa anggota dari ketiga tanah suci tersebut bersekongkol dengan klan Iblis Hitam untuk mencoba memecah wilayah Bintang Miang. Desas-desus lebih lanjut menyebar bahwa Sekte Li Chen adalah sekte bawahan langsung dari pengadilan surgawi yang menyerang 8 klan hutan belantara besar, dan bahwa mereka memiliki motif tersembunyi, menjelajah ke wilayah bintang terpencil untuk menambang batu spiritual, menyebabkan banyak planet menjadi tandus dan kehabisan energi spiritual.
Sekte Li Chen tentu saja membantah desas-desus ini, tetapi orang-orang di wilayah bintang Miang segera menemukan bahwa banyak planet terpencil memang menderita kekurangan energi spiritual karena penambangan batu spiritual tanpa henti oleh Sekte Li Chen. Seketika itu juga, Sekte Li Chen menghadapi kecaman yang luar biasa di wilayah bintang Miang, dan reputasinya anjlok. Karena desas-desus ini, perjuangan dan konflik di seluruh wilayah bintang Miang meningkat dengan cepat. Di wilayah tempat pasukan Sekte Li Chen dan Tanah Suci Qinglan bertemu, terdapat sebuah planet bernama Bintang Biru. Di atas sebuah ngarai di planet itu, puluhan kultivator bertarung sengit, kilatan berbagai warna muncul saat serangan menghujani, menciptakan kawah besar di tanah. Semua petarung berada pada tingkat kultivasi peringkat surgawi. Satu pihak seluruhnya mengenakan jubah putih, dengan pedang putih kecil yang disulam di lengan baju mereka, simbol Sekte Pedang Haotian, sekte terbesar di Bintang Biru. Pihak lain mengenakan beragam warna, sebagian besar jubah biru, pakaian sekte lain di Bintang Biru, Sekte Ruyun. Anggota yang tersisa mengenakan jubah cian, jelas murid-murid Tanah Suci Qinglan. Bintang Biru awalnya adalah planet perbatasan antara Sekte Li Ken dan Tanah Suci Qinglan, tetapi karena permusuhan antara kedua Tanah Suci tersebut, Bintang Biru yang dulunya relatif damai dengan cepat meningkat menjadi konflik, yang akhirnya menyebabkan pertempuran berdarah ini. Kedua pihak seimbang, dan pertempuran telah berlangsung selama 1 atau 2 jam tanpa henti. Beberapa kultivator tingkat surgawi tingkat lanjut dari Sekte Pedang Haotian saling bertukar pandang, mengangguk serentak, dan melayang ke langit. Hamparan energi pedang putih yang luas memancar dari kelompok itu, menyatu membentuk pola Bagua 8 trigram raksasa. Kelompok itu melantunkan mantra, tangan mereka melepaskan serangkaian teknik pedang. Pola Bagua bersinar semakin terang, energi pedang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Dengan teriakan rendah, kelompok itu mengayunkan lengan mereka dengan tajam, melepaskan rentetan energi pedang yang menghujani murid-murid Sekte Ruyun dan Tanah Suci Qinglan. Ekspresi anggota Sekte Ruyun dan Tanah Suci Qinglan berubah drastis, dan mereka segera mulai membela diri. Boom! Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga meletus saat energi pedang putih yang tak terhitung jumlahnya menelan anggota Sekte Ruyun dan Tanah Suci Qinglan. Beberapa saat kemudian, cahaya itu menghilang. Murid-murid dari kedua sekte tersebut menderita banyak korban dalam serangan ini, setengah dari mereka tewas, dan sisanya terluka. Beberapa kultivator alam surgawi tingkat lanjut dari Sekte Pedang Haotian juga hampir kelelahan, tetapi kondisi mereka jauh lebih baik daripada lawan mereka. Momentum Sekte Pedang Haotian melonjak, dan mereka menyerbu ke arah pihak lawan. Pergi, laporkan situasi di sini ke Sekte B. Begitu bala bantuan tiba, kita akan menyerang balik. Seorang murid alam surgawi tingkat lanjut dari Tanah Suci Anggrek Biru memuntahkan seteguk darah. Melihat anggota Sekte Pedang Haotian bergegas ke arah mereka, dia segera berteriak, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru saat dia terbang menjauh. Murid-murid Anggrek Biru lainnya yang selamat mengikuti jejaknya, melarikan diri ke kejauhan. Bab 718 Perang yang sering terjadi. 5 tahun kemudian, di aula samping istana Baoyue di reruntuhan Kunlun. Simu duduk bersila di tengah aula, auranya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, selembar giok melayang perlahan di depan dahinya, memancarkan cahaya lembut. Setelah beberapa saat,
cahaya pada giok itu perlahan memudar, dan jatuh dari udara. Simu membuka matanya, mengulurkan tangan dan menangkap giok itu, lalu menyimpannya. Bagian pertama mantra 5 revolusi masih lengkap, seharusnya tidak menghambat kultivasi. Simu sedikit mengerutkan kening, merenung sejenak, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi dan mengeluarkan benda lain. Itu adalah kotak kayu persegi hitam, hanya berukuran 1 inci, yang terasa cukup berat di tangan Simu. Dia membuka tutup kotak itu dengan bunyi, klik, dan cahaya kuning lembut segera terpancar darinya, menerangi separuh aula dengan cahaya kuning pucat. Simu menunduk dan melihat sebuah batu segi 8 berbentuk tidak beraturan di dalam kotak, hanya seukuran kepalan tangan, permukaannya berwarna kuning cerah, ditutupi dengan pola emas gelap. Sambil memegang batu segi 8 itu di telapak tangannya, Simu memeriksanya dengan saksama. Dia melihat bahwa pola-pola itu mulus, tanpa jejak ukiran buatan, tampaknya terbentuk secara alami. Tanah roh senja, sungguh layak menjadi esensi Ibu Pertiwi. Merasakan kekuatan spiritual atribut bumi yang kaya dan murni yang terpancar darinya, Simu tak kuasa menahan diri untuk mengaguminya secara diam-diam. Setelah mengamati sejenak, Simu tidak berlama-lama. Dia menggenggam kedua tangannya dan memegang tanah roh senja itu. Tangannya membentuk lingkaran pelindung di depannya, dan semburan cahaya putih bersinar dari tangan kirinya. Api yang murni dan menyala-nyala tiba-tiba muncul, mulai membakar tanah roh senja. Saat api yang terus menyala, cahaya kuning kecoklatan pada tanah roh senja semakin kuat, dan pola-pola rumit di atasnya, yang tadinya bukan lagi emas gelap, secara bertahap berubah menjadi keemasan, tampak sangat terang. Sinar keemasan, seperti cairan, mengalir dari tanah roh matahari terbenam, merambat ke lengan Simu dan menyebar ke seluruh kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya. Aliran cairan keemasan itu tidak acak, ia mengikuti pola tertentu, menyebar di permukaan Simu dengan cara yang sama seperti pola asli pada tanah roh matahari terbenam. Beberapa saat kemudian, tanah roh matahari terbenam di telapak tangan Simu lenyap, sepenuhnya berubah menjadi cairan keemasan yang menutupi seluruh tubuhnya. Simu diam-diam melafalkan mantra 5 revolusi, tangannya terus-menerus membentuk segel tangan misterius. Pola keemasan yang menutupi tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh aula. Riak melingkar memancar dari Simu ke segala arah, menyebabkan getaran samar di tanah. Partikel debu halus yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, berubah menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terus bergetar bersama riak. Di bawah Simu, retakan halus mulai muncul di lantai batu biru yang keras. Terdengar suara, retak, yang lembut. Retakan besar seperti jaring laba-laba menyebar di tanah, menghancurkan papan lantai batu biru menjadi serpihan kecil. Mata Simu terpejam, tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan. Di perut kiri atasnya, bola cahaya kuning tanah mengembun, dari mana pola-pola muncul. Pola-pola ini menyatu di limpanya, secara bertahap membentuk kuali kuning kecil. Kecuali warnanya, penampilannya identik dengan kuali biru di hatinya, kecuali bahwa energi spiritual yang kuat yang terpancar darinya adalah atribut bumi. Begitu kuali ini muncul, sejumlah besar energi spiritual atribut bumi terlihat berkumpul di atasnya dari segala arah. Terdengar suara, desir. Batu-batu dan debu yang hancur, tertarik oleh kekuatan ini, berkumpul di sekitar Simu.
Serangkaian suara lembut terdengar saat partikel debu beterbangan, menempel di tubuhnya. Tak lama kemudian, lapisan debu kuning pucat menutupi Simu. Saat semakin banyak batu beterbangan, debu di tubuh Simu semakin tebal dan gelap, perlahan mengeras menjadi lapisan pelindung batu yang menyelimutinya sepenuhnya. Selama konvergensi energi spiritual berelemen bumi dalam jumlah besar, lempengan batu di tanah hancur berkeping-keping, dan bebatuan di bawahnya juga retak. Seluruh lantai aula runtuh ke bawah seolah-olah terkena bombardir dahsyat. Simu dan klonnya, yang ditopang oleh energi spiritual dan iblis, melayang dengan santai di udara, sebagian besar tidak terpengaruh. Namun, saat keruntuhan semakin intensif, seluruh aula bergoyang dan menjadi sangat tidak stabil, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tepat saat itu, semburan cahaya bersinar dari dinding dan pilar aula utama, cincin rune berkelebat, dan lapisan pancaran 7 warna muncul, menyelimuti seluruh aula. Guncangan hebat perlahan mereda. Pada saat ini, Simu sepenuhnya tertutup batu, hanya garis besar humanoidnya yang samar-samar terlihat. Dari kejauhan, dia tampak seperti batu besar berwarna cian berbentuk segitiga. Di permukaan batu besar berwarna cian itu, cahaya kuning kebumian berputar dan berkedip-kedip. Kekacauan di sekitarnya perlahan mereda, hanya menyisakan gumpalan energi spiritual berelemen bumi yang masih berkumpul dari segala arah. Beberapa tahun kemudian, di sebuah planet tempat bertemunya kekuatan Sekte Pedang Zuyun dan Sekte Li Chen, di atas sebuah kota, ratusan murid Sekte Li Chen dan Sekte Pedang Zuyun saling bertarung, dengan guncangan susulan sesekali jatuh ke kota. Seorang pria kekar berjanggut dari alam surgawi tingkat akhir Sekte Li Chen, tubuhnya bergemuruh dengan petir ungu, melepaskan senjata sihir berbentuk bumerang besar yang menghantam barisan Sekte Pedang Zuyun, seketika membelah dua murid menjadi dua, darah berceceran di mana-mana. Pada saat itu, 6 pedang terbang biru melesat masuk, membentuk formasi pedang berbentuk perisai melingkar yang menghalangi bumerang tersebut. Seorang pemuda berwajah kuning muncul dari balik pancaran pedang, memancarkan aura yang kuat. Dia juga seorang kultivator alam surgawi tingkat akhir. Tatapan pria kekar dan pemuda berwajah pucat itu bertabrakan, percikan api menyambar di udara. "Bunuh!" teriak mereka berdua serentak, tubuh mereka melesat, terlibat dalam pertempuran sengit. Aliran energi pedang dan petir melesat ke segala arah, sesekali menghantam kota di bawah. Di bawah kota, sebagian besar penduduknya adalah orang biasa. Bagaimana mungkin kota-kota batu bata dan batu biasa ini mampu menahan serangan para kultivator? Api berkobar di seluruh kota, bangunan-bangunan runtuh satu demi satu, dan orang-orang melarikan diri dengan ketakutan, mengeluarkan jeritan melengking. Tetapi di udara, baik murid-murid Sekte Li Chen maupun orang-orang dari Sekte Pedang Zuyun tidak memperhatikan nyawa orang-orang di bawah. Kedua pihak bertempur sengit di udara selama setengah hari, masing-masing menderita lebih dari setengah kerugian mereka. Menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan lawan mereka, mereka mundur, hanya meninggalkan kota yang setengah hancur. Dalam beberapa tahun terakhir, pemandangan serupa sering terjadi di banyak tempat di mana ketiga sekte bertemu, dan konflik antara tiga wilayah bintang tanah suci Mi yang semakin intensif. 20 tahun kemudian, di bintang Dongyang, sebuah planet di tepi wilayah pengaruh tanah suci Qinglan. Ratusan kultivator bertempur sengit di langit di atas gurun yang luas.
Udara dipenuhi cahaya berkilauan, dan kicauan jernih serta lolongan panjang bergema di langit. Satu pihak terdiri dari murid-murid Qinglan, dan pihak lain dari Sekte Pedang Zuyun. Tanah Suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun memiliki permusuhan terdalam yang berasal dari alam rahasia reruntuhan Kunlun, dan konflik mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun, mencapai titik permusuhan yang hampir tak dapat didamaikan di sistem bintang terpencil ini. Di barisan depan murid-murid Tanah Suci Qinglan, seorang pemuda berjubah putih memegang tombak panjang, bertarung dengan cepat dan sengit. Dia adalah Zhao Jian. Puluhan tahun telah berlalu, dan kultivasinya telah mencapai puncak alam surgawi, tampaknya diambang memasuki alam suci. Matanya menyala dengan cahaya yang intens, dan tombaknya memancarkan cahaya abu-abu yang melesat sejauh puluhan kaki. Kemanapun dia pergi, tak seorang pun mampu menahan satu pukulan pun. Beberapa murid Sekte Pedang Zuyun alam surgawi dengan mudah terbunuh oleh tombaknya. Zhao Jian, hentikan kesombonganmu. Tepat saat itu, teriakan keras terdengar dari Sekte Pedang Zuyun, diikuti oleh suara mendesing saat seberkas pedang sepanjang puluhan kaki menebas udara ke arah Zhao Jian. Ayo! Kilatan cahaya muncul di mata Zhao Jian, dan dia meraung, tombaknya berkilauan dengan cahaya abu-abu terang saat dia menghadapi serangan itu. Boom! Tombak dan berkas pedang bertabrakan dengan raungan yang memekakkan telinga, dan keduanya hancur berkeping-keping. Zhao Jian terhuyung mundur lebih dari 10 langkah sebelum kembali berdiri tegak. Berkas pedang besar itu menghilang, memperlihatkan sosok seorang pemuda, Mu Yi dari Sekte Pedang Zuyun. Mu Yi, kau cukup beruntung bisa lolos dari reruntuhan Kunlun saat itu. Hari ini, aku akan mengambil nyawa anjingmu dan membalas dendam atas murid-murid elit Qinglan yang tewas di sana. Zhao Jian mengayunkan tombaknya dan berteriak, suaranya seperti guntur, terdengar jauh dan luas. Mendengar suara itu, baik murid Qinglan maupun anggota Sekte Pedang Zuyun yang sedang bertempur pucat pasi karena terkejut. Insiden di alam rahasia reruntuhan Kunlun, meskipun jarang disebutkan setelah bertahun-tahun, tetap menjadi titik lemah bagi kedua belah pihak. Sekarang, penyebutan Zhao Jian tentang hal itu menyulut amarah mereka, meningkatkan pertempuran ke tingkat yang baru. Beberapa anggota Sekte Pedang Zuyunku terbunuh oleh tanganmu sendiri hari itu. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada mereka. Mata Mu Yi berkobar dengan amarah, pedang panjangnya memancarkan cahaya. Dia tiba-tiba menyatu dengan pedangnya, melepaskan serangan kuat pada Zhao Jian dengan momentum yang luar biasa. Kilatan, cahaya muncul di mata Zhao Jian, senyum tipis muncul di bibirnya, tetapi langsung menghilang. Tombak perangnya bersinar terang dengan cahaya abu-abu saat dia menghadapi serangan itu secara langsung. Keduanya sangat kuat, cahaya pedang abu-abu mereka saling berjalin, mendistorsi dan mengguncang ruang hampa dalam radius beberapa puluh kaki, memancarkan fluktuasi spasial yang intens dan celah spasial halus yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun berani mendekat. Tombak Zhao Jian bergerak dengan kelincahan luar biasa, memancarkan semburan cahaya abu-abu yang hampir nyata, menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Dia menusuk, menangkis, menikam, dan menebas. Berbagai teknik tombaknya sangat mahir, menakjubkan, dan mengagumkan. Dikombinasikan dengan energi internalnya yang mendalam, dia praktis tak terkalahkan di bawah peringkat Sein. Mu Yi, sebagai tuan muda Sekte Pedang Zuyun,
memiliki ilmu pedang yang mendalam. Menghadapi serangan tanpa henti Zhao Jian, senjata sihir pedang panjangnya bergerak seperti ular, memunculkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang awan, menghantam Zhao Jian. Cahaya abu-abu energi pedang secara bertahap menyelimuti kedua sosok itu, membuat mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar, hanya serangkaian ledakan keras dan suara gemuruh yang terdengar. Bab 719 Pemberontakan Miang. Tepat saat itu, teriakan keras terdengar. Bayangan pedang menjulang tinggi, sepanjang ratusan kaki, tiba-tiba muncul di atas Zhao Jian dan Mu Yi, menunjuk lurus ke langit, dan kemudian, membawa niat pedang yang tak terlukiskan dan sangat besar, menghantam ke bawah. Para murid di kedua sisi yang sedikit lebih dekat dengan keduanya tercengang oleh tekanan spiritual yang luar biasa ini dan berhenti bertarung, melihat ke arah tengah. Boom! Raungan dahsyat meledak setelah bayangan pedang menjulang tinggi itu mendarat, dan serangkaian matahari terang dengan warna campuran berkelebat satu demi satu. Fluktuasi spasial yang dahsyat bergema di tengah raungan, dan hembusan udara seperti angin kencang menyapu ke segala arah. Pada saat ini, dua sosok berkelebat ke samping dan berpisah. Itu adalah Zhao Jian dan Mu Yi. Keduanya tampak agak berantakan, pakaian mereka robek di banyak tempat, dan tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Apakah hanya ini kemampuan pedang pengejar angin dan pengejar awan yang legendaris? Sungguh mengecewakan. Zhao Jian mencibir, api putih menyala tiba-tiba meletus dari tangannya, langsung menyebar ke seluruh tombak. Kau sedang mencari kematian. Mu Yi meraung, tetapi kilatan aneh muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba melesat mundur, berhasil melarikan diri dari medan perang. Zhao Jian mengerutkan kening, hendak mengejar. Tepat saat itu, sebuah titik hitam melesat ke arah mereka dari cakrawala yang jauh. Zhao Jian melihat ke arah itu, ekspresinya berubah drastis. Titik hitam itu tiba dalam sekejap, memperlihatkan sebuah kapal perang putih besar, panjangnya puluhan kaki, haluannya tajam dan runcing, seperti pedang raksasa yang membelah bintang-bintang. Puluhan laras meriam gelap berjajar di sisi kapal perang, memancarkan cahaya hitam yang ganas. Tidak bagus. Mundur. Itu kapal perang Chang Feng dari Sekte Pedang Pengejar Awan. Mata Zhao Jian menyipit, dan dia berteriak. Mendengar ini, para murid Tanah Suci Qinglan, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit, mendongak dan melihat kapal perang besar di langit. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka segera menghentikan pengejaran terhadap anggota Sekte Pedang Zuyun, terbang menjauh. Anggota Sekte Pedang Zuyun tidak menghentikan mereka. Pada saat itu, kapal perang di langit tiba-tiba bersinar terang, dan kilatan cahaya putih muncul dari lubang hitam di kedua sisinya. Puluhan berkas cahaya putih melesat keluar dan mendarat di antara anggota Tanah Suci Qinglan. Seketika, jeritan terdengar. Siapapun yang terkena berkas cahaya itu langsung terluka parah, atau bahkan meledak dan mati. Berpencar dan mundur. Setelah beberapa kali bombardir dari kapal perang, murid-murid Qinglan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Pada akhirnya, kurang dari 20 orang berhasil melarikan diri dan berpencar ke segala arah. Murid-murid Sekte Pedang Zuyun segera mengejar, ingin memusnahkan mereka. Tepat saat itu, sesosok muncul, dan Zhao Jian berdiri di depan murid-murid Sekte Pedang Zuyun, tombak perangnya menebas. Lingkaran cahaya abu-abu melonjak keluar seperti gelombang pasang, menghantam beberapa murid Sekte Pedang Zuyun,
menyebabkan mereka memuntahkan darah. Bunuh dia! Murid-murid Sekte Pedang Zuyun meraung dan bergegas maju, puluhan cahaya pedang menyatu menjadi aliran besar yang menebas Zhao Jian. Kilatan, cahaya muncul di mata Zhao Jian, dan dia meraung, cahaya hitam dan putih memancar dari tubuhnya, membentuk perisai cahaya hitam dan putih yang menghalangi derasnya cahaya pedang. Tubuhnya bergetar hebat, cahaya merah darah muncul di wajahnya, dan perisai cahaya hitam dan putih itu bergetar hebat, seolah akan hancur berkeping-keping. Kakak senior Zhao Jian, aku datang untuk membantumu. Sesosok muncul, dan seorang pria berwajah bulat An berjubah hijau terbang ke sisi Zhao Jian. Dia mengaktifkan sihirnya, dan sejumlah besar cahaya hitam dan putih meletus dari tubuhnya, membentuk pilar cahaya yang menyatu dengan perisai cahaya hitam dan putih di atas kepala Zhao Jian. Perisai cahaya hitam dan putih itu segera stabil. Keduanya saling bertukar pandang, dan serentak meraung. Perisai cahaya hitam dan putih bersinar terang sebelum meledak, menghancurkan puluhan cahaya pedang di atasnya. Pergi. Kedua pria itu pucat dan melesat seperti kilat, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Mu Yi memperhatikan mereka melarikan diri, mencibir, dan tidak mengejar, terbang menuju kapal perang. 10.000 mil dari medan perang, di puncak gunung, dua garis cahaya melesat cepat dari kejauhan, mendarat di tebing. Cahaya itu memudar, memperlihatkan Zhao Jian dan pemuda berwajah bulat. Keduanya pucat, dan setelah mendarat, mereka terengah-engah, masing-masing mengeluarkan pil. Orang-orang itu tidak mengejar kita, kata Zhao Jian, melirik ke belakang. Pemuda berwajah bulat itu juga menghela napas lega. Adik Yu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa lolos semudah ini, kata Zhao Jian, menatap pemuda berwajah bulat itu. Petik 2. Sama-sama, kakak Zhao Jian, kesediaanmu untuk melindungi pelarian sesama murid sungguh mengagumkan, kata pemuda berwajah bulat itu. Zhao Jian tersenyum, hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba ekspresinya berubah drastis saat dia melihat ke belakang pemuda berwajah bulat itu. Siapa di sana? Teriaknya tajam. Ekspresi pemuda berwajah bulat itu berubah, dan dia berbalik dengan kecepatan kilat, hanya untuk mendapati tidak ada siapapun di belakangnya. Dia terkejut. Asteris sebuah tombak menancap di dadanya, darah menyembur keluar. Zhao Jian, kau pemuda berwajah bulat itu memuntahkan seteguk darah, jantungnya telah tertusuk. Dia tidak memiliki kekuatan lagi dan berjuang untuk berbalik. Adik Yu, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena juga mengkultivasi teknik mendalam 9 revolusi, dan bahkan mencapai revolusi kelima. Teknik mendalam ini hanya dapat dikuasai olehku seorang. Senyum jahat muncul di wajah Zhao Jian. Tangannya, yang mencengkeram tombak, memancarkan cahaya putih, menyalakan api putih yang dengan cepat menyebar dari tombak ke pemuda berwajah bulat itu. Pemuda berwajah bulat itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi seluruh tubuhnya dengan cepat diliputi api putih, berubah menjadi abu dalam beberapa tarikan napas dan lenyap. Zhao Jian tanpa ekspresi menyarungkan tombaknya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat ia terbang ke satu arah. Setengah hari kemudian, malam tiba. Di pegunungan di planet ini, seberkas cahaya muncul di kejauhan, terbang dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di puncak, memperlihatkan sesosok Zhao Jian. Ia melihat sekeliling, alisnya sedikit berkerut.
Tepat saat itu, sesosok samar muncul di belakangnya. Orang ini tinggi, dan dalam kegelapan, wajahnya agak tidak jelas, hanya baju besinya dan aura kuat yang terpancar darinya yang terlihat. Senior Pilu, Zhao Jian menyapanya dengan hormat. Bagaimana hasilnya? Tanya sosok samar itu, suaranya serak dan tegang, seperti logam yang bergesekan dengan logam. Sebagian besar murid Qinglan terbunuh atau terluka kali ini. Ketika berita itu sampai ke tanah suci Qinglan, para tetua pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bala bantuan berikutnya akan segera tiba, kata Zhao Jian. Bagus, kau telah melakukan yang terbaik, kata sosok samar itu. Wajah Zhao Jian sedikit berseri. Namun, di alam rahasia Kunlun, Anda gagal menemukan jenazah Qiang Tai, yang sangat mengecewakan Yang Mulia. Sosok buram itu berbicara lagi. Ya, ini adalah kelalaianku, kata Zhao Jian dengan suara rendah, ekspresinya berubah. Meskipun Yang Mulia tidak mengatakan apapun kepadamu tentang ini, beliau akan segera keluar dari pengasingan, dan tidak boleh ada kesalahan. Kau tahu, Yang Mulia dan aku sama-sama memiliki harapan tinggi padamu, kata sosok buram itu. Ya, Zhao Jian pasti akan memenuhi misinya. Jawab Zhao Jian dengan sungguh-sungguh. Bagus, kau juga harus memperhatikan masalah ilmu sihir. Jika kau menemui kesulitan, kau selalu bisa datang kepadaku. Sisik naga air terbalik ini adalah hadiah dari Yang Mulia, terimalah. Saat sosok buram itu berbicara, dia mengangkat satu tangan, dan seberkas cahaya biru terbang keluar dari tubuhnya, melayang di depan Zhao Jian dalam sekejap. Zhao Jian menatap sisik biru yang diselimuti cahaya biru itu dengan saksama, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sebuah kekuatan misterius mulai menggerakkan perang di seluruh wilayah Bintang Miang. Perebutan kekuasaan antara tiga tanah suci meningkat dengan cepat, dan seluruh wilayah Bintang Miang secara bertahap jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat besar. Waktu berlalu, dan 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di aula samping istana Baoyue, avatar Simo melayang di atas kawah besar. Kabut hitam bergejolak hebat di sekitarnya, dan tingginya tiba-tiba berlipat ganda, dengan kepala identik lainnya muncul dari samping lehernya. Di sampingnya, kabut hitam berputar-putar, dan 4 lengan tebal muncul. Tidak buruk, kau akhirnya mencapai tahap inti emas. Ayo, biarkan aku menguji teknikmu, kata Simo dengan gembira, berdiri di hadapannya. Pada saat ini, aura seorang ahli alam surgawi tingkat akhir tidak salah lagi. Avatar itu merespons, keempat tinjunya menyerang Simo dengan liar. Cahaya hitam menyembur dari tinjunya, dan gumpalan kabut hitam berputar-putar di sekitarnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat saat mereka menghantam. Melihat ini, Simo tidak menghindar atau mengelak, bahkan tidak melakukan gerakan sedikit pun untuk membela diri. Cahaya kuning bersinar dari dada dan perutnya, dan sebagian besar kulitnya langsung berubah menjadi batu kuning tanah, menghalangi tinju iblis itu. Sebuah bang keras terdengar. Avatar itu gemetar, dan keempat tinju iblis itu secara bersamaan menarik diri. Kabut hitam yang menempel padanya segera menghilang. Simo, yang telah menerima pukulan berat itu, tidak mundur sedikit pun. Batu kuning tanah di dada dan perutnya perlahan menghilang, memperlihatkan kulit dengan hanya memar ringan, selebihnya tidak terluka. Saat kilatan cahaya biru muncul, memar itu menghilang seketika.
Tidak buruk, kekuatan pukulan ini mungkin sesuatu yang bahkan kultivator alam surgawi tingkat menengah pun mungkin tidak dapat menahan. Namun, untuk menembus pertahanan tanahku, aku masih membutuhkan lebih banyak penyempurnaan. Kultivasiku harus mencapai alam surgawi tingkat akhir terlebih dahulu, pikir Simo dalam hati setelah merenung sejenak. 5 tahun lalu, ia muncul dari batu yang disegel, dan Xuan Gongnya telah mencapai tingkat penguasaan kecil di level kelima. Namun, 5 tahun telah berlalu, dan karena metode kultivasi yang tidak lengkap, kultivasi mendalamnya sama sekali tidak mengalami kemajuan. Klonku baru saja naik ke alam surgawi, auranya tampak agak tidak stabil. Simo merenung sejenak, lalu mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada avatarnya sebelum memerintahkannya untuk berkultivasi dan mengkonsolidasikan alamnya. Melihat avatarnya sekali lagi diselimuti ki hitam, tubuh Simo bersinar, dan ia melayang kembali ke bawah, mengeluarkan selembar giok lain di telapak tangannya, teknik Roh Kudus Surgawi. Sejujurnya, sejak mendapatkan teknik ini, selain awalnya mempraktikkannya untuk sementara waktu, ia tidak punya waktu untuk memahaminya, sehingga mengabaikan kultivasinya. Simo mengangkat tangannya dan meletakkan selembar giok itu di dahinya, dan lingkaran energi spiritual menyebar keluar. Bab 720 meninggalkan Istana Baoyue. Waktu berlalu secepat anak panah, dan 8 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kemajuan Simo dalam kultivasi teknik roh suci surgawi berjalan cukup lancar, dan dia sekarang telah mencapai tingkat ke-10. Setelah memasuki tingkat ke-10, kemampuannya untuk menciptakan jiwa terpisah menjadi semakin kuat. Tingkat kultivasi avatarnya sekarang hampir mencapai puncak alam surgawi awal, dan kesenjangan kekuatan antara avatar dan tubuh utamanya semakin mengecil, tetapi komunikasi antara indera ilahi mereka tanpa hambatan, dan kendali Simo atas avatarnya juga cukup bebas. Namun, dibandingkan dengan teknik roh suci surgawi, kemajuan Simo dalam teknik air dunia bawah agak lambat. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin setelah maju ke alam surgawi akhir, sayangnya, teknik air dunia bawah menjadi sangat menuntut dalam hal lingkungan kultivasi dan bahan spiritual yang dibutuhkan setelah tingkat keempat, membuat kultivasi menjadi cukup sulit. Saat ini, meskipun Simo telah menguasai teknik air dunia bawah hingga tingkat ke-8 dan berhasil maju ke alam surgawi akhir, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kemajuannya saat ini dan tujuannya untuk menyempurnakan teknik air dunia bawah tingkat ke-9 untuk mencapai puncak alam surgawi akhir. Meskipun demikian, kendalinya atas elemen air dan kemampuan baju besi airnya untuk mengurangi serangan eksternal telah meningkat pesat. Sekarang, dengan kekuatan dan bonus pertahanan dari teknik totem, dia bahkan bisa melawan ahli tingkat Sein biasa. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas pelan, lalu menutup matanya lagi, ingin menghubungi Yan Luo melalui indera ilahi. Sejak kepergiannya saat itu, Yan Luo tidak pernah menunjukkan dirinya lagi, dan sama sekali tidak menanggapi panggilannya. Melalui kontak mental, Simo tahu bahwa dia pasti telah kembali ke alam Necromancer, dan pasti ada alasan mengapa dia tidak menghubunginya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Benar saja, Yan Luo masih tidak menanggapi panggilannya. Simo membuka matanya, senyum pahit terlintas di wajahnya, dan menatap langit-langit. Ngomong-ngomong, dia telah mengasingkan diri di Istana Bulan Harta Karun ini selama tidak kurang dari 60 tahun,
dan dia bertanya-tanya seperti apa situasinya di luar. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya. Baru saja, fluktuasi energi spiritual yang agak aneh terpancar dari luar aula samping. Fluktuasi itu tidak terlalu kuat, bahkan agak lemah. Seandainya dia belum mencapai alam surgawi tahap akhir, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Simu menegakkan tubuhnya, melirik avatarnya yang tidak jauh, dan dengan sebuah pikiran, mengangkat tangannya. Aura hitam pada avatar itu kembali ke tubuhnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan terbang menuju Simu. Setelah menarik kembali avatarnya, Simu melangkah maju, mendorong pintu aula samping, dan memasuki aula utama. Saat ini, aula utama kosong, tanpa seorang pun terlihat, kecuali patung Peribahua yang tampak hidup, masih berdiri tenang di tempatnya. Tatapan Simu menyapu aula sejenak, indera ilahinya yang diperluas memindai bolak-balik, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ia sedikit ragu, lalu perlahan berjalan ke patung Peribahua, berhenti, dan mendongak. Tatapannya kompleks saat ia menatap patung itu, yang identik dengan patung Yan Luo. Tepat saat itu, jantungnya berdebar kencang saat ia merasakan aura kuat yang memancar dari belakangnya. Simu mengerutkan kening, tiba-tiba berbalik, tangannya berkilat cahaya hitam dan putih. Namun, setelah berbalik, ia mendapati dirinya berhadapan dengan seorang wanita muda yang sangat cantik mengenakan jubah Taois, dengan sosok ramping dan rambut hitam panjang hingga pinggang. Simen Sue. Apakah itu kau? Simu mengangkat alisnya dan bertanya. Kenapa bukan aku? Simen Sue berkata sambil tertawa kecil. Bukankah seharusnya kau sudah meninggalkan tempat ini beberapa dekade yang lalu? Bagaimana bisa? Simu bertanya sambil mengerutkan kening. Hari itu, kau berbisik-bisik dengan temanmu, mengabaikanku. Karena bosan, aku berkeliling aula, tetapi ketika aku kembali ke aula utama, kalian berdua sudah pergi. Aku mencoba pergi, tetapi mendapati pintu aula terkunci rapat. Setelah itu, aku mencoba mencari jalan keluar lain, tetapi sebagian besar aula samping juga terkunci, dan aku tidak bisa masuk. Pada akhirnya, aku hanya bisa menemukan aula samping dan mengasingkan diri untuk berkultivasi, jawab Simen Sue dengan santai. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, apakah kau merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh barusan? Tanya Simu. Jadi kau diperingatkan oleh fluktuasi energi spiritual ketika aku naik tingkat. Itu semua berkat itu, kalau tidak aku mungkin tidak akan bertemu denganmu, kata Simen Sue sambil tersenyum. Simu sedikit terkejut. Dia terkejut dengan kemunculan Simen Sue yang tiba-tiba, tetapi sekarang, setelah memindainya dengan indera ilahinya, dia menyadari bahwa aura yang terpancar darinya telah mencapai tahap akhir alam surgawi. Jadi, itu kau. Aku tidak menyangka kultivasimu akan berkembang secepat ini, seru Simu. Sebelum datang ke Kunlun, aku sudah mencapai hambatan awal. Kemudian, aku mengasingkan diri di sini untuk beberapa waktu dan berhasil menembus ke tahap menengah alam surgawi. Ngomong-ngomong, aula ini benar-benar menakjubkan. Kepadatan energi langit dan bumi di dalamnya beberapa kali lebih kuat daripada beberapa surga kultivasi di Sekte Li Chen. Aku tidak bisa pergi dari sini, dan karena tidak ada hal lain yang bisa kulakukan, aku hanya menetap dan fokus pada kultivasi. Tanpa kusadari, puluhan tahun telah berlalu. Aku tidak pernah berpikir aku bisa mencapai tahap akhir alam surgawi secepat ini, kata Simen Sue.
Bagaimanapun, bagus sekali kau telah maju ke tahap akhir peringkat surgawi. Selamat, kata Simu dengan tulus. Si Mensue memang berbakat, jika tidak, dia tidak akan terpilih untuk berpartisipasi dalam upacara kenaikan. Bukan tidak mungkin baginya untuk maju secepat ini sekarang. Kau sama saja, kau sudah berada di tahap akhir tingkat surgawi. Aku baru saja memasuki tahap akhir tingkat surgawi, sementara ranahmu tampaknya cukup stabil. Sepertinya kau tidak jauh dari memadatkan embrio suci dan mencapai tingkat suci, kata si Mensue sambil tersenyum. Sepanjang sejarah, kurang dari 1 dari 100 kultivator tingkat surgawi tahap akhir yang mampu memadatkan embrio suci. Itu tidak mudah, kata Simu sambil tersenyum masam. Itu benar, kita sudah berada di reruntuhan suci Kunlun ini selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu seperti apa dunia luar sekarang. Si Mensue mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan menghela napas pelan. Ini, aku juga tidak tahu. Sejujurnya, aku belum pergi sejak masuk ke sini, kata Simu. Oh, karena kau punya cara untuk masuk dan keluar, mengapa kau belum keluar? Tanya si Mensue dengan ekspresi bingung. Dan bagaimana menurutmu aku punya cara untuk masuk dan keluar Kunlun? Simu bertanya, agak bingung. Si Mensue menutup mulutnya dan terkekeh, menunjuk ke patung peri Baohua, berkata, aku juga tahu beberapa cerita lama tentang istana surgawi. Temanmu bukanlah orang biasa, karena dia meninggalkanmu sendirian di sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengajarimu cara masuk dan keluar? Kau benar-benar tahu tentang istana surgawi. Hati Simu bergetar, dan dia bertanya dengan sedikit terkejut. Itu hanya beberapa desas-desus yang kulihat di buku-buku kuno sekte itu. Tidak ada apa-apa. Makhluk seperti itu pada akhirnya terlalu jauh dari kita untuk layak diselidiki. Si Mensue menggelengkan kepalanya, tampak seolah-olah dia tidak ingin membicarakannya lagi. Simu memandang wajah cantik si Mensue, yang dapat memikat semua makhluk hidup, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Simu, aku ingin meninggalkan Kunlun dan kembali ke wilayah Bintang Miang. Bisakah kau membawaku keluar, kata si Mensue. Karena kau baru saja naik ke tahap akhir alam surgawi, mengapa tidak tinggal di sini sedikit lebih lama untuk lebih memperkuat alammu? Simu malah bertanya, bukannya menjawab pertanyaan si Mensue. Aku membuat perjanjian 100 tahun dengan seseorang, dan sekarang batas waktunya semakin dekat, aku khawatir tidak bisa menepatinya, jawab si Mensue. Perjanjian 100 tahun. Ekspresi Simu sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Melihat ekspresi aneh Simu, si Mensue terkekeh dan berkata, ini bukan jenis perjanjian yang kubuat denganmu dulu. Ini, Simu sengaja terlihat gelisah dan ragu-ragu. Simu, jika kau membantuku meninggalkan tempat ini, aku akan berhutang budi padamu, dan aku akan membalasnya di masa depan, kata si Mensue, sedikit mengangkat alisnya, dengan sedikit nada memohon. Tidak perlu. Sebenarnya, aku memang berencana untuk pergi dari sini sebentar lagi. Karena kau juga ingin pergi, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ayo kita pergi segera, Simu mengangguk setuju. Terima kasih. Wajah si Mensue berseri-seri gembira, dan dia langsung setuju. Keduanya kemudian melewati aula dan tiba di pintu masuk aula utama. Simu membalikkan tangannya, dan sebuah token 7 warna yang berkilauan dengan cahaya langsung muncul.
Energi spiritualnya beredar di dalam dirinya, menyebabkan token itu bersinar, dari mana seberkas cahaya warna-warni melesat keluar dan mengenai gerbang istana. Sebuah dengungan menggema. Lingkaran cahaya warna-warni beriak di gerbang istana yang besar di depan Simu dan Si Mensue, menyebar keluar seperti riak air. Gerbang itu berkilauan dengan cahaya, seberkas cahaya 7 warna bergulir dan bergelombang seperti pita, dengan fluktuasi spasial yang terpancar darinya. Simu melirik Si Mensue dan berkata, "Ayo pergi." Dengan itu, dia melangkah ke dalam cahaya warna-warni, sosoknya menghilang dari pandangan. Tepat sebelum masuk, Si Mensue berhenti dan melihat ke sekeliling aula. Tatapannya tertuju pada patung bunga berharga itu sejenak, ekspresi kompleks terlintas di matanya, sebelum dia melangkah ke dalam cahaya 7 warna. Tiba-tiba, penglihatannya kabur, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Di suatu tempat di lautan bintang batu terapung, sebuah cahaya 7 warna muncul, membentuk lingkaran sihir. Cahaya 7 warna itu berkedip beberapa kali dan perlahan menghilang, memperlihatkan dua sosok, Simu dan Si Mensue. Keduanya melihat sekeliling dan menghela napas lega. Kemudian Simu berbalik dan melambaikan tangannya ke arah kehampaan, menyebabkan cahaya 7 warna di langit menyusut dengan cepat hingga menghilang sepenuhnya. "Simu, terima kasih telah membawaku keluar kali ini," kata Si Mensue. "Sama-sama," Simu tersenyum. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Kita masih berada di lautan bintang batu terapung, tetapi seharusnya bukan tempat kita memasuki Kunlun." Si Mensue melihat sekeliling dan mengangguk. Lautan bintang batu terapung tidak aman. Sering terjadi bencana alam seperti turbulensi bintang. Cukup berisiko bagi kita berdua untuk menyeberangi lautan bintang dan pergi, kata Simu. "Apakah ada cara lain untuk pergi dari sini?" tanya Si Mensue. "Aku cukup familiar dengan tempat ini. Meskipun jaraknya cukup jauh dari benteng kota terapung yang dijaga oleh 3 tanah suci, ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Begitu kita sampai di sana, kita bisa naik kapal perang dan pergi," kata Simu.